Jadi dari awal analisa kita adalah dengan pandemi atau tanpa pandemi, sebenarnya dunia bisnis cloud kitchen ini akan bertumbuh Oh, sebagai I industri. see. Gitu. Cuman Oke. kebetulan dengan pandemi ada beberapa hal yang sebenarnya diakselerasi, tapi ada beberapa hal juga yang dipelankan atau di Ya, slow down oleh pandemi oke. gitu ya. Discussion kembali hadir bersama saya Yani Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan CEO Yummy Corp, Mario Sentanu. Hai Mario, apa kabar? Iya nih, Akhirnya kita baik-baik aja. ketemu ya. Iya akhirnya. Oke, sebelum kita dive in, mungkin Mario bisa kasih penjelasan lagi nih buat teman-teman. Kalau gue sih udah ngerti banget Yummy Corp itu apa, tapi mungkin bisa di slide information about what is Yummy Corp. Boleh ya nih. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat pelajarin tentang Yummy Corp atau pernah dengar ya. Jadi Yummy Corp itu adalah kita adalah cloud kitchen company. Jadi kita sebagai perusahaan misi kita adalah bekerja sama dengan brand-brand yang sudah ada di Indonesia di market ya dan membantu berkolaborasi dengan mereka supaya mereka tahu gimana cara mengoptimalkan bisnis delivery mereka karena delivery sebagai salah satu channel penjualan makanan itu semakin bertumbuh gitu kan ya. Jadi kita punya network kurang lebih hampir 100 kitchen di Indonesia sekarang ini. Mereka bisa bekerja sama daripada bikin kitchen sendiri, kita bisa open kitchen kita untuk mereka gunakan untuk berkembang. Jadi bekerja sama dengan kita bisa punya sampai 100 cabang tambahan gitu ya. Tapi selain itu juga udah ada teknologinya, udah ada people-nya yang kita udah training, dan juga semua workflow-nya atau proses-prosesnya itu kita bantu optimalkan untuk dunia delivery. Kalau kita bilang, gue termasuk yang mengawal bisnisnya Yummy Corp dari awal sampai sekarang nih. Jadi gue tahu perkembangannya step by step. Dan akhir tahun 2021 lalu, Yummy Corp melakukan manuver yang cukup strategis nih, mengakuisisi My Brand gitu. Kenapa sih alasannya akhirnya mengakuisisi My Brand yang bisa dibilang startup yang juga lagi up and coming gitu ya. Ya, Apakah karena ngelihat potensi kolaborasi lebih besar untuk bisnis cloud kitchen atau kebetulan aja punya visi dan misi yang sama dengan kita My Brand? kebetulan ketemu dengan Louis, CEO-nya My Brand ya, Ya. dan memang kebetulan visi dan misinya sama. Jadi Oh. daripada kita dan tapi memang tim mereka punya kemampuan yang berbeda dengan tim kita. Hmm. Daripada kita compete di market, mendingan Ya. kita bekerja sama gitu ya. Jadi Mhm. kalau ini kecocokan tim dan kecocokan visi misi para foundersnya untuk pembahasan dengan My Brand. Oke, menarik Mario soal persaingan. Emang seberapa sengit sih? Karena kalau kita lihat sekarang 2 tahun terakhir emang jadi booming banget ya bisnis seperti ini ya. Correct me if I'm wrong, apakah ini juga diakselerasi oleh pandemi atau sebelum pandemi Mario sudah mulai melihat arahnya memang sudah menuju ke growth. Seperti apa sih persaingan antar pemain saat ini di Indonesia, baik yang lokal dan yang asing? Oke, kalau kita sih udah mulai Yummy Corp itu kan dari tahun 2017 awal. Ya, Jadi dari awal kita udah melihat bahwa kelihatannya waktu itu Gojek dan Grab pun sebenarnya GrabFood baru mulai 1-2 tahun setelah sebelumnya, tapi kita udah kelihatan nih bahwa delivery platform itu akan menjadi besar dan menjadi salah satu use case utama para konsumernya gitu ya. hmm, Jadi melihat itu kita udah siapin jalurnya bahwa kita gimana caranya kalau misalnya ada industri baru yang terbuka dan kita sendiri sebagai pengguna sering pakai, apa sih yang akan bisa membantu pemain-pemain di dalam industri. Jadi kita berpikir sebagai platform, apakah yang kita bisa lakukan untuk membantu para kita panggilnya brand partner di oke. istilah kita ya, untuk bisa memanfaatkan tren ini dan berkembang Mhm. cepat. Jadi dari awal analisa kita adalah dengan pandemi atau tanpa pandemi, sebenarnya dunia bisnis cloud kitchen ini akan bertumbuh Oh, sebagai I industri. see. Gitu. Cuman Oke. kebetulan dengan pandemi ada beberapa hal yang sebenarnya diakselerasi, tapi ada beberapa hal juga yang dipelankan atau di Ya, slow down oleh pandemi oke. gitu ya. Jadi yang diakselerasi adalah para brand-brand pemilik brand makanan Hmm. itu dengan cepat mau nggak mau mereka Hmm. harus melihat bahwa apa namanya bahwa uh, mereka harus melihat bahwa delivery itu menjadi salah satu channel utama buat penjualan Oke. mereka gitu ya.
Tapi di slowdown itu ada beberapa sektor atau beberapa daerah yang beberapa segmen, misalnya segmen office worker atau pekerja kantoran, yang menurut kita sebenarnya untuk dunia cloud kitchen itu salah satu segmen terbesar yang berkembang menjadi lebih lambat daripada segmen residential atau segmen orang-orang yang pesen dari rumah. Karena pandemi ya? Karena pandemi, karena pada kantor gitu ya. Dan sekarang udah mulai pick up lagi. Yes, slowly but sure udah banyak yang WFO lagi, jadi kita juga akan ngelihat perkembangannya dalam waktu dekat gitu ya. Betul. Oke. Kalau kita lihat Cloud Kitchen saat 2017 lalu dengan 2022 ini, apa sih transformasi yang paling besar selain dari boost dari pandemi ini? Mungkin Mario ngelihat consumer behavior juga menjadi berubah, atau jenis makanan nih yang ternyata paling banyak dikonsumsi secara rutin juga ternyata ada gitu saat ini. Sebenarnya makanan tetap, namanya orang Indonesia ya, variasinya tetap banyak gitu ya. Jadi kita agak susah untuk melihat makanan itu mengerucut ke produk-produk tertentu. Mungkin kalau ngomongin mungkin pricing, harga ya. Jadi harga dan ini itu udah mulai kelihatan nih, mengerucut antara harga berapa sampai berapa itu optimal untuk penjualan delivery yang repeat gitu ya. Iya, betul. Tapi yang lumayan menarik sebenarnya untuk industri ini dari 2017 sampai hari ini adalah variasi dari bisnis cloud kitchen. Jadi bagaimana cloud kitchen itu satu konsep yang besar di mana mempunyai kitchen yang kasarnya tidak punya footprint langsung dengan konsumer gitu ya. Jadi penjualan melalui delivery. Itu cara para entrepreneur untuk mengimplementasikan ide ini, itu variasinya cukup besar dan itu menurut saya menarik ya. Jadi ada cloud kitchen itu yang bentuknya itu benar-benar hanya mereka punya tempat, mereka rapiin dengan infrastruktur kitchen, terus mereka bagi-bagi, dan masing-masing slot itu disewakan kepada para pemilik brand untuk masuk, taruh orangnya, dan mulai jualan gitu ya. Jadi ada cloud kitchen yang seperti itu. Jadi saya bilang itu istilahnya adalah online food court. Iya, jadi kayak food court di mall atau di gedung kantoran, tapi sistemnya penjualan online gitu ya. Ada juga yang membuat brand-brand seperti brand-brand dalam satu tempat, dia buat satu ownernya itu atau entrepreneurnya itu bikin beberapa brand yang dioperasikan dari tempat yang sama dan jualnya terutama online. Jadi dalam satu tempat bisa jualan bakmi, bisa jualan ayam geprek, bisa jualan burger dalam satu lokasi, dan semuanya karyawannya punya dia, brandnya punya dia, penjualan dilakukan melalui channel-channel delivery platform. Itu saya kasih nama istilahnya online restoran. Dan kalau model kita adalah kita punya kitchennya kita nggak pilah-pilah, kitchennya kita nggak bagi-bagi, kitchennya itu kita operate semua dengan orang sendiri, tapi kita bekerja sama dengan pemilik brand untuk membesarkan lokasi-lokasinya mereka gitu ya. Jadi itu kalau di Indonesia sih sekarang yang kita lihat baru kita sebagai pemainnya, tapi itu kalau saya bilang sih istilahnya adalah istilahnya sih kitchen management service gitu. Jadi agak berbeda dengan para pemain lainnya. Tapi sekarang juga bahkan udah ada mulai beberapa yang mengistilahkan cloud kitchen, di mana mereka tuh bikin brand tapi nggak punya kitchen, jadi mereka outsource ke partner-partner seperti kita, seperti orang lain. Itu istilahnya bener nggak sih private label gitu ya? Bukan private label juga. Private label itu kan artinya punya brand yang dilakukan in-house gitu ya. Kalau ini juga enggak ya? Sebenarnya sih ini belum ada istilahnya, tapi benar-benar istilahnya kalau mau diomongin ini istilahnya mungkin digital brand gitu ya. Jadi mereka cuma punya brandnya, tapi mereka punya infrastrukturnya semuanya di outsource gitu. Itu juga udah mulai ngetren, dan kita belum kelihatan sih suksesnya bagaimana ya. Tapi menurut saya pembelajarannya menarik sih, karena benar franchise yang dari luar seperti McDonald's, Domino's itu mereka bisa berkembang di Indonesia, tapi mereka sebenarnya tidak punya pemilik brandnya, itu tidak punya operational sendiri di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan partner ya. Jadi bisa kita dilakukan di dunia di market yang lebih kecil, lebih mikro,
tapi juga di dunia lebih mindsetnya lebih delivery gitu ya. Jadi marketnya sedang lagi eksperimen nih dengan model-model seperti itu gitu. Jadi menariknya variasi implementasi dari konsep ini makin banyak gitu ya. Seru banget ya. Jadi turunannya tuh jadi banyak sekarang ya, dan F&B Cloud Kitchen ini termasuk bisnis yang dinamis ya. Perubahannya tuh terlihat jelas dan selalu memberikan growth yang positif. Tapi dari sisi scale nih kan, at the end of the day kan Yummy Corp adalah startup dan tech company ya. Scale-nya selain dari hal-hal yang tadi dimention oleh Mario, apalagi sih yang bisa dilakukan oleh Yummy Corp untuk bisa bertransformasi menjadi bisnis yang sustainable tapi tetap profitable? Ya, dari sisi kita sih sekarang secara operasional kita udah cukup sustainable ya. Jadi kita tetap selalu melakukan investment untuk masa depan, tapi secara operasional di outlet-outlet kita itu kita secara perhitungan dari awal memang kita lakukan supaya dengan cepat bisa break even gitu. Jadi yang kita tahun ini kita fokusnya adalah kita selama 2 tahun ini kita udah spend banyak waktu dan investment untuk membangun teknologinya. Misalnya salah masing-masing outlet itu kita udah nggak punya kasir. Semua kasir itu kita masukin ke dalam satu tempat di pusat ya. Jadi semua order masuk ke pusat, terus nanti akan order itu akan kita masukin ke dalam internal point of sale yang kita buat sendiri. Dan begitu masuk di call center pusat akan dibagikan ke masing-masing outlet sesuai dengan ini. Jadi trackingnya ada 2 di outlet dan di pusat gitu ya. Dan dengan begitu lebih banyak yang kalau misalnya kedepannya kita tujuannya adalah lebih banyak lagi bagian-bagian dari ini yang kita automate gitu ya, kita otomatis. Jadi teknologi seperti ini yang kita udah buat, dan kita juga punya beberapa teknologi di kitchen, kita lagi eksperimen dengan IoT gitu ya. Itu semua ini kita juga mau dengan teknologi kita udah nyusul, kita sekarang ini lagi mau rapiin supaya offering kita. Kan dulu semua bisnis kita itu adalah kalau bekerja sama dengan kita harus semua paket diterima gitu ya. Sekarang ini kita ngelihat kebutuhan mitra-mitra kita tuh, brand partner kita tuh berbeda-beda. Ada yang butuhnya A, B, C, D, E, ada yang butuhnya cuma A, B, C, ada yang butuhnya B dan D gitu ya. Jadi sekarang kita lagi mau mulai merubah kasarnya sistem kita dari buffet menjadi à la carte gitu ya. Dengan underlying service layanan kita itu berdasarkan teknologi kita yang sudah kita buat. Gitu. Selain akuisisi My Brand kan baru-baru ini juga Yummy Corp baru saja mendapatkan pendanaan seri B ya, dengan nilai yang cukup fantastis. Dari sisi investor, hal apa sih yang akhirnya membuat mereka melihat bisnis seperti Yummy Corp ini seksi untuk diinvest? Apakah tadi yang Mario bilang karena untuk scale up-nya banyak sekali possibility untuk kedepannya, atau memang saat ini bisnis seperti ini memang yang paling seksi gitu lah, selain mungkin kripto atau fintech dan lainnya? Nah, kripto dan fintech juga ada ininya lah ya, tapi sifat investasinya berbeda. Kalau kita itu lebih alasan utama kenapa kita mendapatkan pendanaan saat itu adalah karena kita sebagai bisnis cloud kitchen, kita tuh mengambil orientasi atau misi yang sifatnya platform, di mana kita bekerja untuk kita bikin sistem kita open dan kita bekerja dengan brand partner apapun gitu ya. Dan tujuan kita adalah membesarkan brand partner kita melalui infrastruktur dan ekosistem kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kan ada beberapa strategi dalam cara pembuatan ini ya. Jadi ada juga yang kalau misalnya dia bikin brand, ya kalau penilaian dan pendanaannya mungkin akan berdasarkan apakah brandnya sukses atau tidak gitu ya. Ini ya. Cuman kalau kita karena orientasinya platform, kayaknya idenya adalah bagaimana kita bisa membesarkan industri ini dan membesarkan ekosistem kita gitu. Karena memang kalau kita lihat kan kayak Kopi Kenangan sudah statusnya udah unicorn gitu ya, tapi mungkin kedepannya kita bakal ngelihat Yummy Corp mudah-mudahan ke arah sana ya. Artinya sudah memvalidasi kalau bisnis kuliner dengan memanfaatkan teknologi itu accessible dan ternyata memang bisa diterima oleh target user di Indonesia gitu kan, Mario ya? Benar, dan terutama sih sebenarnya karena ini secara makro ini adalah cerita untuk Kopi Kenangan juga, untuk kita juga adalah
cerita di mana kelas menengah di Indonesia ini Iya, sedang berkembang cepat gitu ya. betul. Karena kita secara market mau nggak mau kita karena berdasarkan berbasis teknologi memang kelas menengah itu menjadi target kita gitu. Ya. Oke, what next nih untuk Yummy Corp? 2021 banyak banget nih langkah strategis yang sudah dilancarkan. 2022 apalagi nih Mario nih? 2022 sih sementara kita masih fokus untuk apa namanya tadi ya, satu adalah kita tetap akan menambah kapasitas kitchen dan network kitchen kita. Jadi kita sedang persiapan pilot di Surabaya. Wow. Kita juga udah di Bandung dan Medan. Jadi 2022 ini kita akan tambah beberapa kota di Indonesia ya. Dan kedua adalah kita akan tetap fokus ke teknologi ya. Yes. Dan kita akan service kita, jadi layanan cara bekerja sama dengan kita ini kalau dulu harus A sampai E, kita akan mulai bisa sesuai dengan kebutuhan Customizable ya. kita, customizable. Itu lagi tren juga tuh Mario tuh kayak gitu tuh. Iya benar, customizable. Tapi asal teknologinya itu pakai teknologi kita gitu ya. Itu kedua ya. Dan ketiga adalah kita juga tahun ini fokusnya akan ke gimana caranya mitra-mitra yang sudah di dalam ekosistem kita itu kita semakin bertanggung jawab untuk membantu mereka bertumbuh gitu ya. Jadi fokusnya tuh fokusnya di satu sisi menambah mitra, tapi di satu sisi juga kali ini tahun ini akan lebih banyak quality dari partnership kita over quantity gitu. Oke, thank you banget ya Mario. Seru banget nih ngobrol sama Mario. Insight-insight menarik bisa didapatkan dan bisa lebih digali lagi terkait dengan prospek dari Cloud Kitchen di Indonesia, dan ternyata masa depannya cerah banget ya. Masa depannya masih, jujur industri Cloud Kitchen ini masih jauh dari besar ya, kayak e-commerce di tahun 2010, delivery di tahun 2015-2016 masih early gitu ya. Cuman idenya adalah kalau dipikir-pikir kan, itu kan pertama customer-nya kita itu bukan cuman konsumer tapi terutama mitra, pemilik brand. Betul. Ya kan? Jadi itu satu. Dan pemilik brand itu sedang diterjang oleh beberapa problem di industri makanan. Satu adalah harga-harga bahan makanan itu makin naik. Jadi cost-nya tuh bertambah nih untuk mereka. Betul. Sedangkan kompetisi tuh makin bertumbuh. Jadi makin banyak jual makanan. Makin banyak. Biasanya kalau competition naik itu artinya harga itu nggak bisa naik. Iya. Ya kan. Jadi kasarnya kalau competition kita naik, harganya nggak bisa naik. Jadi misalnya perbandingannya begini. Untuk waktu itu saya tahun 2020 saya lakukan research ya. Di India itu ada kurang lebih 1,5 miliar orang, hampir 1,5 miliar orang gitu ya. Di dalam delivery platform mereka yang lokal namanya Swiggy dan Zomato ya, itu waktu itu yang terdaftar di dalam sistemnya mereka, jumlah merchant, jumlah penjual makanan yang terdaftar di dalam tempat-tempat itu ada kurang lebih 200.000. Wow. Di tahun 2020. Di Indonesia itu kita penduduk 270 juta. Yang terdaftar di dalam GrabFood dan GoFood itu waktu itu 2020 itu sudah 300.000 lebih. Jadi dengan populasi yang lebih sedikit, dan sedikitnya itu mungkin seperempatnya ya, seperempat sampai seperlimanya, jumlah penjual makanan itu sudah lebih banyak dari di seluruh India waktu itu. Jadi bayangin untuk para merchant-nya ya, jadi para penjualnya, berarti kompetisinya berat sekali dong, gitu. Jadi di satu sisi harga cost naik, di satu sisi harga harga biaya naik, harga tidak bisa naik. Di satu sisi lagi juga biaya delivery platform itu juga makin lama makin tinggi. Dan biaya untuk marketing di online juga makin tinggi gitu kan ya. Jadi Cloud Kitchen atau teknologi F&B ya, jadi food tech itu kita datang hadir dengan posisinya adalah gimana bisa membantu para pemain di F&B ini melakukan bisnis mereka atau melakukan usaha mereka dengan lebih efisien, supaya tetap bisa berkembang, tetap bisa sustainable, tetap bisa untung gitu ya. Jadi akhir-akhirnya kita main di efficiency dan optimization strategi untuk mitra gitu ya. Jadi kita tetap selalu cari tahu gimana sih kita bisa membantu para mitra di bidang itu supaya bisnisnya nggak
ambruk lah karena tekanan dari berbagai sisi untuk masalah biaya gitu ya. Oke, seru juga ya. Jadi bisa bukan cuma memberikan mereka alternatif based on teknologi, tapi juga mendukung mereka dan memberikan insight-insight yang diharapkan bisa membantu bisnis mereka gitu kan ya. Iya betul. Oke. Karena ini harus ada gerakan dari seluruh industri gitu ya. Bukan cuman mereka sebagai individual pemain-pemain di dalam industri gitu. Ini istilahnya kalau gue bilang cloud kitchen and beyond nih Mario. Udah bukan cloud kitchen biasa ya. Iya, karena cloud kitchen kalau kita cuma menaruh diri sebagai middle layer gitu ya, perantara, ya suatu hari ya perantara juga akan hilang gitu kan. Jadi kita malah jangan menjadi perantara tapi menjadi solusi untuk melihat untuk market movement yang membuat para pemain kasarnya di pressure lah, stress gitu ya. Oke, thank you Mario. Ditunggu update selanjutnya dari Yummy Corp ya, karena setelah funding dan akuisisi kemarin masih diem aja nih. Tiba-tiba nanti ada info lagi. Ditunggu pokoknya informasi selanjutnya dari Yummy Corp. Ya. Baik Mario, thank you ya dan selamat bekerja kembali. Sampai jumpa Mario ya. Thank you ya.